Ibu, tolong jangan langsung mengambil kesimpulan dari apa yang akan aku katakan, dengarkan saja dulu. Bagaimana kalau kita mempertimbangkan opsi untuk tinggal di pusat perawatan? Aku sudah meneliti beberapa pilihan dan fasilitasnya cukup layak. Kenapa aku harus pindah ke rumah orang lain kalau aku punya rumah sendiri? Sejujurnya, rumah ini terlalu besar untuk kutinggali sendirian. Jika kita menyewakannya, hasil sewanya bisa dengan mudah menutupi biaya pusat perawatan. Bahkan, sisa uangnya bisa digunakan untuk membantu biaya kuliah anak-anak. Jadi, setelah aku membesarkan kalian dan mengantar hingga ke perguruan tinggi, sekarang hanya karena aku sedikit sakit kalian ingin mengambil rumahku? Ini bukan soal mengambil, Bu, sebenarnya ini juga menjadi beban bagi kami. Biaya pendidikan anak-anak sangat tinggi. Kapan aku pernah meminta sesuatu pada kalian atau menyusahkan kalian? Aku selalu menghadapi penderitaan dan kesulitan sendirian. Itu keputusan kalian, Bu. Tapi dengan $300 per bulan, Ibu bisa mendapatkan perawatan profesional. Hasil bunga dari uang sewa rumah cukup untuk menutupi biaya itu. Dan kalau sewaktu-waktu Ibu ingin rumahnya kembali, itu masih bisa dilakukan. Tapi bukan itu yang ingin Ibu dengar. Kalau Ibu pindah ke sana, seberapa sering kalian akan menjenguk? Setiap minggu? Atau hanya saat hari libur? Ibu harus lihat dulu bagaimana perasaannya nanti. Kami akan mencoba menjenguk kapanpun kami punya waktu. Ibu tidak perlu terlalu khawatir soal itu. Jadi pada akhirnya begitulah. Nyonya Emily Burke, yang tinggal di sebelah, bilang padaku, semua orang berjanji akan sering datang di awal, tapi lama-lama bahkan di hari libur pun tidak muncul. Percakapan ini terjadi sebulan setelah kelahiran cucuku yang pertama, Max. Tak pernah terbayangkan bahwa setelah 30 tahun bekerja di bidang kesejahteraan sosial bagi lansia, aku sendiri akan mengalami hal serupa di usia tua. Namaku Penny Cheng, aku berusia 69 tahun dan tinggal di Daegu. Setahun setelah pensiun, aku harus menjalani operasi untuk memasang prostesis di kedua lutut akibat osteoartritis degeneratif yang parah. Kini, aku harus menghadapi kenyataan pahit merasa dihakimi oleh anak-anakku sendiri. Pusat perawatan bisa menghabiskan biaya beberapa ribu dolar per bulan, sementara mempekerjakan perawat pribadi bisa mencapai 5 juta won. Pilihan tinggal bersama anak-anak dan menghadapi ketidaknyamanan juga bukan hal yang bisa kuterima. Tak satu pun dari opsi itu terasa layak. Saat itulah aku menemukan sesuatu yang tak terduga. Mengurangi biaya bulanan di rumah perawatan dari lebih dari 3 juta menjadi hanya $200 itu ternyata mungkin. Hari ini aku ingin membagikan kisahku untuk menunjukkan bahwa menua dengan martabat, tanpa menjadi beban bagi anak-anak, itu sangat memungkinkan. Ada alternatif yang jarang dipertimbangkan, yang tidak mengharuskan tinggal di panti jompo, mempekerjakan perawat, atau menjadi beban keluarga. Jika pengalamanku bisa menjadi panduan bagi kalian untuk mempersiapkan masa tua, aku akan sangat bersyukur. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkanku sampai akhir, dan aku sangat menghargai jika kalian mau membagikan informasi ini kepada siapapun yang mungkin membutuhkannya. Sekarang aku akan mulai bercerita. Aku mengundangmu untuk mengikuti kisah ini sampai akhir, untuk mengetahui bagaimana seorang pekerja sosial yang fokus pada lansia berhasil memastikan kesejahteraannya sendiri di masa tua. Ibu Penny mau pensiun sekarang? 30 tahun pengabdian, itu benar-benar luar biasa. Itulah kata-kata Kepala Pusat Kesejahteraan saat menyerahkan seikat bunga kepadaku di acara perpisahanku. 3 dekade berlalu begitu cepat. Selama waktu itu, aku telah merawat ribuan orang tua. Beberapa dari mereka, yang punya hubungan dekat denganku selama bertahun-tahun, biasa membawakan kue beras atau kimchi buatan sendiri setiap kali ada perayaan. Kalimat yang paling sering terdengar dari mereka adalah, "Ibu Penny, jangan ulangi kesalahan yang saya buat." Nyonya Maria Peterson berusia 80 tahun. Ia membesarkan 3 anak, memberikan segalanya, termasuk rumahnya, namun akhirnya tinggal di panti jompo. Aku masih ingat dengan jelas bagaimana ia menggenggam tanganku saat pertemuan pertama kami. Mereka berjanji akan menjenguk setiap minggu, tapi lama-lama hanya muncul saat hari libur. Sekarang mereka bahkan tak menjawab telepon. Aku sudah berikan semua tabunganku kepada mereka. Itu bukan satu-satunya kejadian. Aku menyaksikan banyak lansia yang menarik dana dari penyewaan rumah untuk membantu anak-anak membeli rumah. Beberapa menghabiskan seluruh uang pensiun mereka untuk biaya pengobatan.
Ada pula yang menjual segalanya demi membiayai pendidikan cucu di luar negeri, dan akhirnya tinggal di panti jompo. Setiap kali mendengar kisah seperti itu, aku menulis dengan tinta merah di bukuku, jangan pernah menyerahkan kendali keuangan kepada anak. Pastikan punya tempat tinggal sendiri. Hindari ketergantungan ekonomi. Masa tua adalah tanggung jawabku. Aku menyimpan buku itu dengan rapi di laci meja kerjaku sampai hari aku pensiun. Namun ironisnya, aku sendiri tidak pernah mengikuti nasihat yang kutulis itu. Sebelum lanjut, jangan lupa beri like jika kamu menikmati video ini, dan subscribe ke channel untuk mendapatkan tips terbaik tentang cara menarik kelimpahan dan kesejahteraan dalam hidupmu. Mari kita lanjutkan. Apa yang akan Ibu lakukan sekarang setelah pensiun, Bu Penny? Itu pertanyaan yang sering ditanyakan rekan-rekanku. Aku menjawab dengan senyum, bepergian, menikmati hobi, aku masih merasa muda, mungkin ikut kegiatan sukarelawan. Tapi di dalam hati, aku sebenarnya belum punya arah yang jelas. Aku hanya berpikir, asal tetap sehat. Meskipun seseorang membuat rencana, hidup mengambil jalannya sendiri. Kurang dari setahun setelah saya pensiun dari pekerjaan, rasa sakit di lutut saya mulai muncul. Awalnya saya berpikir, ini hal biasa untuk usia saya. Saya mencoba menggunakan plester, minum obat, mengompres, tetapi rasa sakitnya tidak hilang. Saya pergi ke rumah sakit, dan dokter dengan ekspresi serius berkata, "Nyonya Penny Cheng, hasil MRI menunjukkan kerusakan parah pada kedua lutut Anda. Hampir tidak ada tulang rawan yang tersisa. Anda akan memerlukan operasi penggantian sendi." Saya merasa seperti bumi runtuh di bawah kaki saya. Ini bukan lagi hal yang terjadi pada orang lain, ini terjadi pada saya. Masa pemulihan setelah operasi sangat sulit. Karena saya dioperasi pada kedua lutut sekaligus, bahkan untuk hal-hal sederhana seperti pergi ke kamar mandi pun saya butuh bantuan. Saat tiba waktunya pulang dari rumah sakit, anak saya Max mengajukan usulan, "Bu, bagaimana kalau Ibu tinggal bersama kami sementara waktu?" Ibu tidak bisa sendirian. Saya tidak punya pilihan untuk menolak. Saya sepenuhnya bergantung pada orang lain. Begitulah saya akhirnya tinggal di rumah anak tertua saya. Hari-hari pertama terasa menyenangkan. Max, istrinya Mindy Yang, dan anak-anak menyambut saya dengan hangat. Namun, seiring berjalannya waktu, suasana mulai berubah. "Bu, hari ini saya ada makan malam bisnis, saya akan pulang terlambat." "Mertua, malam ini saya dinas malam. Makanan ada di kulkas, bisa tolong suapi anak-anak?" Saya semakin sering sendirian. Cucu-cucu saya lebih memilih tinggal di kamar mereka daripada menonton TV bersama saya. Saya juga mulai melihat menantu saya semakin mudah marah. Suatu hari, saat saya berusaha menuju kamar mandi, saya tak sengaja mendengar percakapan teleponnya dari dapur. "Ma, aku sudah tidak tahan. Sejak mertuaku tinggal di sini, semuanya berubah. Aku tidak merasa bebas lagi untuk mengundang siapapun, bahkan teman-teman anak-anak. Suamiku pun sekarang tidak mau cepat pulang ke rumah. Apa yang bisa saya lakukan? Saya hanya bisa menunggu dengan sabar." Awalnya, saya juga berpikir seperti itu. Tapi belakangan ini saya mulai mencari informasi tentang panti jompo. Katanya, dengan $600 kita bisa masuk ke tempat yang layak. Bagaimanapun juga, setelah rehabilitasi selesai, saya pasti harus pindah. Jadi, bukankah lebih baik kalau saya pergi lebih cepat? Saya merasa hati saya hancur. Saat itu, saya teringat wajah-wajah para lansia yang saya rawat selama 3 dekade. Keluhan mereka, air mata mereka, kesedihan mereka, sekarang saya ada di posisi yang sama. Saya menghabiskan seluruh hidup saya memikirkan kesejahteraan anak-anak saya, dan sekarang mereka bilang ini rumah saya. "Nona Penny, jangan berakhir seperti saya." Kata-kata itu, yang sering saya dengar, akhirnya menjadi kenyataan bagi saya. Saat saya berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit, saya bertanya pada diri sendiri, saya menghabiskan hidup memberi nasihat kepada orang tua. Kenapa saya tidak mempersiapkan masa tua saya sendiri? Saat itulah saya mengambil keputusan. Saya tidak akan membiarkan hidup saya menjadi beban, memperhatikan reaksi anak-anak saya. Saya tidak ingin menghabiskan sisa usia saya sendirian di panti jompo. Saya memutuskan untuk mengambil alih kendali hidup saya. Namun, itu tidak mudah. Secara finansial dan fisik,
Saya tidak mampu hidup mandiri. Menyewa asisten membutuhkan lebih dari $500 per bulan, dan hidup sendiri juga rumit karena kondisi lutut saya yang masih buruk. Saya menggunakan semua pengetahuan saya selama 30 tahun bekerja sebagai pekerja sosial untuk menemukan solusi. Setelah 1 bulan tinggal di rumah anak sulung saya tidak tahan lagi. Terutama tatapan dingin dari menantu saya Mindy dan pembicaraan kami yang semakin singkat, semuanya terasa seperti beban. Max, sepertinya saya sudah merasa agak lebih baik. Saya berpikir untuk tinggal di rumah adikmu sebentar. Anak saya, meskipun awalnya terkejut, segera terlihat lega. Tentu, Bu. Jenny pasti senang sekali. Kapan saya antar? Dalam pertanyaan, kapan saya antar? Saya bisa merasakan keinginannya yang sebenarnya. Dia ingin saya pergi secepat mungkin. Keesokan harinya, Max mengantar saya ke rumah anak perempuan saya, Jenny. Menantu saya, Jack, sedang bekerja, dan Jenny menyambut saya dengan antusias. Bu, akhirnya datang juga. Saya sudah menyiapkan kamar. Memang kecil, ini apartemen pengantin baru, tapi terasa cinta yang saya curahkan di sini. Hari-hari pertama berjalan lancar. Jenny peduli dengan kesejahteraan saya, dan setelah pulang kerja, kami biasanya menonton acara TV dan mengobrol bersama. Namun, seiring waktu, suasana mulai berubah. Bu, malam ini saya makan malam dengan teman kantor. Makanan ada di kulkas. Ambil saja yang ibu butuhkan. Baik, nak. Jangan pulang terlalu malam. Jack, yang awalnya sopan, mulai jarang bicara dan akhirnya menyapa saya dengan acuh tak acuh. Suatu malam, saya mendengar pertengkaran mereka. Sampai kapan ibumu akan tinggal di sini? Kalau aku tahu akan begini, aku tidak akan menikah seperti ini. Kamu mau aku bagaimana? Dia sedang sakit. Mau dikirim kemana lagi? Kirim saja ke rumah kakakmu. Kenapa selalu harus di rumah kita? Dia juga bilang ini sulit, dan menyarankan panti jompo. Tapi itu sangat mahal. Dengan pensiunmu dan jika kami membantu sedikit, kita bisa melakukannya. Aku menutupi diriku dengan selimut dan mulai menangis. Tak pernah terpikir olehku bahwa anak-anakku akan melihatku sebagai beban, justru saat aku paling membutuhkan mereka. Keesokan harinya, Jenny bersikap lebih manis dari biasanya, seolah takut aku telah mendengar apa yang dibicarakan. Bagaimana perasaanmu hari ini, Bu? Lututmu masih sakit? Sudah sedikit membaik. Syukurlah. Bu, semalam kakakku menelepon. Dia mencari beberapa panti jompo, yang sangat bagus, dan pensiunmu cukup untuk itu. Aku tak ingin mendengar lagi. Kedua anakku mengatakan hal yang sama. Jenny, aku tidak akan pergi. Ibu, bukan begitu maksudnya. Kami hanya khawatir tentang kesejahteraan ibu, sangat sulit bagi kami untuk merawat ibu. Aku tak pernah meminta untuk dirawat. Aku hanya butuh tempat tinggal untuk sementara. Tapi Bu, bagaimana jika kesehatan ibu memburuk? Di panti jompo, ibu akan dirawat 24 jam sehari. Nak, aku bekerja selama 30 tahun merawat orang tua di panti. Aku lebih tahu dari kamu bagaimana semuanya berjalan. Tolong, jangan bahas ini lagi. Dia terdiam, tetapi wajahnya menunjukkan kekesalan. Malam itu aku mulai mengemasi barang-barangku. Ibu, apa yang sedang ibu lakukan? Aku akan pergi. Kenapa mendadak sekali? Ada apa? Tidak ada apa-apa. Aku hanya tidak ingin terus menjadi beban. Siapa yang bilang ibu beban? Tak perlu dikatakan. Terlihat dari tatapan dan sikap kalian. Aku tak bisa terus hidup penuh kehati-hatian di rumah orang lain. Tapi berbahaya kalau ibu tinggal sendiri. Lutut ibu belum pulih. Aku akan baik-baik saja. Aku akan kembali ke rumah dan mencari seseorang untuk merawatku. Jenny, yang jelas-jelas khawatir, memanggil suaminya. Saat Jack pulang, kami bertiga duduk di ruang tamu. Kenapa, Bu? Apa kami telah melakukan sesuatu yang membuat ibu tidak nyaman? Tidak, kalian tidak melakukan kesalahan. Aku hanya merasa tidak pantas tinggal di sini. Panti itu sangat bagus, ibu saya juga tinggal di sana dan dia sangat senang.
Kalimat itu menyakitiku. Jika ibunya sendiri tinggal di panti, mungkin bagi pasangan ini merawat mertua terasa seperti beban berat. Terima kasih, Jack, tapi aku sudah memutuskan. Aku akan pulang. Tapi perawat biayanya lebih dari $500 per bulan. Aku akan cari cara. Keesokan paginya, saat mereka bersiap untuk berangkat kerja, bel berbunyi. Siapa itu? Itu Max. Ngapain kamu kesini, Kak? Aku datang menjemput Mama. Kenapa? Mau kemana? Pertama-tama aku antar Mama pulang. Lalu, aku sudah buat janji untuk melihat beberapa panti jompo. Saat melihat ekspresiku yang khawatir, Max buru-buru menambahkan. Bukan untuk menetap, hanya lihat-lihat saja. Kalau Mama tidak suka, tidak harus tinggal. Saat itulah aku benar-benar sadar, aku tak bisa lagi bergantung pada anak-anakku. Ikatan keluarga yang sangat aku hargai, hancur oleh kenyataan pahit. Terima kasih, Max, tapi aku mau pulang ke rumah. Bisa tolong panggilkan taksi? Bu, dengan kondisi lututmu, itu sangat berisiko. Aku mengerti kekhawatiranmu, tapi sekarang aku yang menentukan hidupku. Begitulah aku kembali ke rumah setelah 8 minggu. Penuh debu, tapi tetap rumahku. Tempat di mana aku tak perlu minta izin atau menanggung pandangan orang lain. Tapi ada satu masalah, bagaimana hidup sendiri sementara lututku belum sembuh? Pensiunku tidak cukup untuk menyewa perawat. Saat itu menjadi titik balik dalam hidupku. Hari pertama di rumah, aku nyaris tak bisa bergerak karena sakit. Pergi ke kamar mandi adalah penderitaan. Bahkan untuk bersih-bersih pun tak sanggup. Aku tak bisa menghubungi anak-anakku. Aku hanya akan mendengar, kami sudah bilang, yang terbaik adalah tinggal di panti. Aku menelepon agen penyedia perawat. Apakah Nyonya Penny Cheng membutuhkan perawatan 24 jam? Iya. Hidup sendiri sangat sulit setelah operasi penggantian kedua lutut. Saya mengerti. Untuk perawatan 24 jam, biayanya $15 per hari, atau sekitar $450 per bulan. Akhir pekan dan hari libur dikenakan biaya tambahan. Saat itu juga aku merasa sesak napas. Pensiunku hanya $180 per bulan, tapi biaya perawat $450. Meski begitu, aku tak pernah berpikir untuk tinggal di panti. Aku terlalu tahu bagaimana sistemnya, karena sepanjang hidupku aku bekerja demi kesejahteraan lansia. Apakah ada alternatif yang lebih terjangkau? Jika hanya membutuhkan perawatan 12 jam per hari, biayanya $80 per hari, atau sekitar $240 per bulan. Tetap saja, jumlah itu sulit dipenuhi dengan pensiun. Namun, aku tak punya pilihan. Aku memutuskan untuk menyewa perawat selama 3 bulan. Kupikir, jika lututku membaik, aku bisa kembali mandiri. Baiklah, kita sepakati 12 jam saja. Keesokan harinya, perawat Thompson mulai datang. Dia wanita berusia awal 60-an, cukup berpengalaman. Halo, Nyonya Penny Cheng. Nama saya Misha Thompson, dan mulai sekarang saya akan menjadi asisten Anda. Senang bertemu dengan Anda. Terima kasih atas bantuannya. Hari-hari pertama berjalan lancar. Bu Thompson membantuku mengerjakan pekerjaan rumah saat mampu, dan membantuku ke kamar mandi. Tapi setelah seminggu, masalah mulai muncul. Besok saya mungkin tak bisa datang. Akan ada orang lain yang menggantikan saya. Ah, saya mengerti. Keesokan harinya datanglah seorang wanita muda, usianya sedikit lebih dari 20 tahun. Karena kurangnya pengalaman, dia tidak sepenuhnya memahami situasi saya, yang membuat saya merasa tidak nyaman saat dia menemani saya ke kamar mandi. Maaf, Bu, mulai besok akan ada orang lain yang menemani Anda. Sejak saat itu, para pengasuh mulai sering berganti. Menjelaskan situasi saya dan kondisi rumah kepada setiap pengasuh baru menjadi semakin melelahkan. Selain itu, ada hari-hari ketika tidak ada seorang pun yang datang. Kami sangat menyesal, Bu Penny. Pengasuh yang dijadwalkan hari ini mengalami kendala. Besok ia akan kembali ke jadwal biasanya. Hari itu saya tidak bisa bangun dari tempat tidur. Saya hampir terjatuh saat mencoba ke dapur untuk mengambil segelas air. Setelah 1 bulan,
Saya sudah menghabiskan $240 untuk perawatan. Pensiun saya hanya $180, tidak cukup untuk menutupinya, jadi saya terpaksa menggunakan tabungan yang saya simpan. Namun, itu bukan masalah yang paling besar. Yang paling sulit adalah kurangnya privasi dengan kehadiran pengasuh di rumah. Sangat tidak nyaman selalu ada orang asing di ruang pribadi saya. Bahkan ketika ada orang yang saya kenal datang, saya tidak bisa berbicara dengan bebas atau menikmati acara televisi yang saya suka. Bahkan untuk ke kamar mandi pun saya butuh bantuan. Saya merasa kehilangan martabat sebagai seorang manusia. Akhirnya, saya memutuskan untuk menghubungi anak-anak saya dan meminta bantuan mereka. Max yang datang mengunjungi saya. "Ibu, aku sudah memperingatkanmu, ibu tidak bisa lagi tinggal sendiri." "Kamu benar, Max." Aku mengakuinya. "Jadi, ibu bersedia tinggal di panti jompo?" "Ada tempat-tempat yang benar-benar bagus." Saya terdiam beberapa detik dan kemudian mengangguk. Sepertinya saya tidak punya pilihan lain. Keesokan harinya, Max membawa saya ke tempat bernama Pusat Kesejahteraan Bahagia. Dari luar, tempat itu seperti hotel, bersih dan terlihat elegan. Lobi dihiasi bunga dan staf menyambut kami dengan senyuman. "Selamat datang, Ibu Penny Cheng. Terima kasih sudah datang berkenalan dengan kami." Kepala pusat itu menyambut saya secara langsung. Dia menunjukkan fasilitas dengan rasa bangga yang jelas. Kami memiliki perawat sepanjang hari dan seorang dokter yang berkunjung setiap hari. Makanan disiapkan oleh ahli gizi, disesuaikan dengan kebutuhan kesehatan setiap penghuni. Fasilitasnya memang berkualitas tinggi, kamar-kamar luas, kamar mandi bersih, dan ruang kegiatan dengan berbagai program. Tapi ekspresi mata para lansia yang ada di sana kosong. Saya sangat mengenal tatapan itu, setelah 3 dekade bekerja di bidang kesejahteraan sosial. Tubuh mereka mungkin nyaman, tapi hati mereka tidak. Berapa biayanya? $300 per bulan. Layanan tambahan dibayar terpisah. Itu jauh melampaui jumlah pensiun saya. Jangan khawatir, Bu. Saya yang akan menutupi sisanya. Saya menghela napas panjang. Saya tidak ingin bergantung secara finansial pada anak saya, tapi saat itu saya tidak punya pilihan lain. Kepala pusat mengantar saya ke ruang bersama, dan di sana saya bertemu dengan seseorang yang tidak saya sangka akan temui. "Nona Penny?" Itu adalah Ibu Lee, dengan tongkatnya, yang pernah saya bantu 5 tahun lalu. "Apakah Anda juga tinggal di sini?" "Tidak, saya hanya berkunjung sementara." "Apa kabar Anda?" Beliau melihat sekeliling dan berbicara pelan kepada saya. "Awalnya semuanya baik. Tempat ini bersih dan makanannya cukup layak. Tapi anak-anak saya berhenti datang. Dulu mereka datang setiap minggu, sekarang bahkan di hari libur pun mereka tidak muncul." Saya mengerti. Dan tempat ini terasa seperti penjara. Semua diatur, waktu bangun, waktu makan, waktu menonton TV, saya tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Air mata mengalir di wajahnya. "Nona Penny, saya mohon, jangan tinggal di sini. Carilah alternatif lain selagi Anda masih punya pilihan." Saat itu, saya benar-benar mengerti apa yang harus saya lakukan. Saya tidak akan pindah ke panti jompo. Meskipun sulit tinggal dengan pengasuh atau bersama anak-anak saya lebih memilih mempertahankan kemandirian dan martabat saya. "Max, terima kasih, tapi saya tidak ingin tinggal di panti jompo." "Kenapa, Bu?" "Fasilitasnya luar biasa." "Bukan itu masalahnya. Saya hanya tidak bisa hidup di tempat seperti itu." Dalam perjalanan pulang, Max terus mencoba membujuk saya, tapi keputusan saya sudah bulat. Saya tidak akan tinggal di panti jompo dan juga tidak akan bergantung lagi pada anak-anak saya. Namun, pilihan apa yang saya punya jika saya juga tidak memiliki dana untuk membayar pengasuh? Saat kembali ke rumah setelah berpamitan dengan Max, aku berdiri di depan jendela, tenggelam dalam pikiranku. $300 untuk tempat tinggal, $240 untuk perawat, totalnya $500. Dengan pensiun hanya $180, mustahil aku bisa menanggung biaya itu sendirian. Pasti ada jalan keluar. Aku yakin itu. Malam itu aku tak bisa tidur, menghabiskan waktu menelusuri dokumen tentang program bantuan untuk lansia.
Aku menggunakan semua pengalaman yang aku kumpulkan selama 30 tahun untuk menemukan solusi. Dan akhirnya, aku menemukan pilihan yang akan mengubah hidupku. Keesokan paginya aku pergi ke pusat komunitas di lingkungan sekitar dengan niat mencari informasi lebih lanjut tentang layanan yang tersedia untuk lansia. Aku pergi dengan kursi roda, yang cukup menyulitkan karena rasa sakit di kakiku. Ibu Penny Cheng, sudah lama tak terlihat. Saya dengar ibu sudah pensiun. Itu Pak Jack, salah satu staf pusat komunitas, menyambutku dengan hangat. Aku pernah melihatnya beberapa kali ketika masih bekerja sebagai pekerja sosial. Benar, sudah lebih dari setahun sejak saya pensiun. Apakah saya bisa melihat informasi tentang program untuk lansia? Tentu saja. Tapi, apa yang terjadi dengan kaki ibu? Aku baru saja menjalani operasi lutut, dan masih merasa tidak nyaman. Saat dokter melihat kondisiku, raut wajahnya berubah cemas. Pasti sulit hidup sendirian dalam kondisi seperti ini. Apakah Anda pernah mendengar tentang hunian asistensi untuk lansia? Tanyanya. Apa itu hunian asistensi untuk lansia? Aku bertanya. Dokter menunjukkan selebaran di papan pengumuman, yang berisi pengumuman penerimaan penghuni di perumahan asistensi LH untuk lansia. Hunian ini dirancang khusus untuk kesejahteraan orang lanjut usia, terutama yang berusia 65 tahun ke atas. Biaya sewanya sangat terjangkau dan dilengkapi dengan fasilitas yang dibuat untuk kenyamanan lansia. Aku memperhatikan poster itu dengan seksama. Sewa bulanan hanya $18, dan uang jaminannya sekitar $100. Jauh lebih murah dibandingkan dengan kontrak sewa atau rumah jompo biasa. Selain itu, kita bisa hidup mandiri, tapi jika diperlukan, ada asisten yang siap membantu. Aku mulai merasa bersemangat. Dibandingkan dengan $300 per bulan untuk panti jompo atau $240 untuk perawatan, $180 per bulan terasa sangat terjangkau dengan pensiunku yang $180. Bisakah saya mendapatkan informasi lebih lanjut? Tanyaku. Dokter memberiku selebaran. Saat memeriksanya lebih teliti, aku menemukan banyak hal menarik. Semua fasilitas didesain ramah pengguna, bahkan untuk pengguna kursi roda. Kamar mandinya dilengkapi dengan pegangan keamanan. Selain itu, ada alarm darurat untuk situasi mendesak, dan asisten kehidupan datang 2 kali seminggu untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Yang paling menarik perhatianku adalah kriteria kelayakan. Poin tambahan diberikan kepada mereka yang berasal dari kelompok rentan atau yang telah berkontribusi kepada masyarakat. Karena aku pernah bekerja selama 30 tahun sebagai pekerja sosial, aku berhak mendapatkan poin tambahan tersebut. Ini tampaknya kesempatan yang sangat baik, seruku. Bagaimana cara mendaftar? Dokter menjelaskan bahwa formulir sudah tersedia dan mereka akan membantuku dalam proses pengajuan. Dengan pengalaman Anda sebagai pekerja sosial, kemungkinan besar Anda akan diterima, tambahnya. Begitu aku selesai mengisi formulir, aku merasa penuh harapan dan antusiasme, meskipun aku tahu ada satu kendala besar. Rumah yang kutinggali adalah rumah sewaan, dan aku harus mengambil kembali uang jaminannya untuk digunakan sebagai uang jaminan di tempat tinggal baru. Tapi aku tahu bahwa anak-anakku ingin menyimpan uang itu untuk diri mereka sendiri. Sesampainya di rumah, aku menelepon anakku, Mike. Mike, ibu ingin memberitahumu sesuatu, kataku. Ada apa, Bu? Jawabnya. Kamu tahu tentang hunian kesejahteraan LH untuk lansia? Hari ini ibu sudah mengajukan permohonan. Setelah itu, terdengar hening di ujung telepon. Ibu yakin ini yang ibu inginkan? Sepertinya kurang aman. Memang lebih murah dari panti jompo, tapi keamanannya tidak sama, katanya. Panti jompo mungkin aman, tapi bukan tempat untuk hidup dengan martabat. Di hunian lansia, ibu punya ruang sendiri. Kalau butuh bantuan, bisa langsung didapatkan. Dan dengan pensiun ibu sebesar $180, ibu bisa membayar sewa tanpa masalah, jawabku. Serius? $180 per bulan? Semurah itu? Kata Mike, dengan nada ragu. Ya, ini bantuan dari pemerintah. Lagi pula, karena pengalaman ibu sebagai pekerja sosial, ibu dapat poin tambahan, jadi besar kemungkinan diterima, jelasku. Apa tidak sebaiknya kita cari tahu lebih banyak dulu sebelum membuat keputusan? Usul Mike. Lalu, bagaimana dengan uang jaminan rumah? Tanyanya.
dengan nada khawatir. Aku tahu mereka mengincar uang itu. Ibu akan gunakan sebagian untuk jaminan tempat tinggal baru, dan sisanya disimpan untuk masa pensiun, jawabku. Tapi Mike tampaknya masih belum setuju. Bu, kenapa tidak pakai uang itu untuk biaya panti jompo saja? Atau kami yang urus ibu? Desaknya. Jelas sekali bahwa sebenarnya mereka ingin uang itu untuk diri mereka. Mike, uang itu milik ibu, dan ibu akan menggunakannya sesuai keinginan ibu. Ibu tidak ingin bergantung pada kalian. Ibu ingin mandiri, jawabku agak kesal. Bu, bukan itu maksud kami. Kami hanya khawatir pada keselamatan ibu, kata Mike. Jangan terlalu khawatir. Ibu sudah merawat kalian seumur hidup. Sekarang ibu ingin menikmati sisa hidup dengan cara ibu sendiri. Keesokan harinya, kedua anakku datang ke rumah. Wajah mereka terlihat cemas. Ibu, apakah ibu benar-benar yakin tempat itu cocok untuk ibu? Kami tidak tahu orang seperti apa yang tinggal di sana, tanya Jane, putriku, dengan nada khawatir. Orang-orang yang tinggal di sana sama seperti ibu, orang tua yang membutuhkan bantuan. Tempat itu dirancang untuk orang-orang yang pernah menjalani operasi lutut, seperti ibu, dan dilengkapi dengan fitur keselamatan seperti pegangan di kamar mandi dan sistem darurat, jawabku. Tapi Bu, bagaimana kalau ibu sakit saat sendirian? Tanya Jane. Itulah mengapa ibu punya bel darurat, dan petugas pendamping hidup rutin mengunjungi ibu, jawabku. Mike, tanpa tidak nyaman, kembali membicarakan soal uang deposit sewa. Apa yang akan ibu lakukan dengan uang itu? Desaknya. Akhirnya Mike mengakui bahwa kekhawatiran sebenarnya adalah ingin menggunakan uangku untuk membayar uang kuliah putrinya, Mandi. Kapan kamu pernah meminta uang untuk kuliahmu atau pernikahanmu? Jawabku dengan nada kesal. Sekarang kalian ingin aku memakai uangku untuk kebutuhan kalian. Jane mulai menangis dan berkata, Ibu, kami tidak bermaksud mengambil uangmu. Kami hanya ingin yang terbaik untuk ibu. Saat itu, aku menceritakan apa yang kupelajari selama bertahun-tahun sebagai pekerja sosial, bahwa banyak anak akhirnya meninggalkan orang tuanya setelah menempatkan mereka di panti jompo. Ruangan pun menjadi sunyi. Mike menghela napas dan berkata, kalau ibu memutuskan pindah ke tempat itu, saya akan bantu membereskan rumah. Aku tidak butuh itu. Dokter yang akan mengurus semuanya, jawabku tegas. Apakah ibu benar-benar yakin semuanya akan baik-baik saja? Tanya Jane, jelas menunjukkan kekhawatirannya. Aku tidak ingin berakhir di panti jompo atau menjadi beban bagi kalian. Aku lebih memilih menjalani tahun-tahun terakhir hidupku dengan caraku sendiri, jawabku. Malam itu, anak-anakku pulang dengan wajah muram. Keputusanku sudah bulat. Sesampainya di pusat hunian lansia LH, aku menyatakan bahwa tahun-tahun terakhirku akan kujalani dengan bermartabat. Aku merasa ini adalah kesempatan terakhirku untuk hidup mandiri tanpa bergantung pada mereka. Setelah aku menempati tempat itu, teleponku berdering. Halo, saya Penny Cheng dari LH Housing Corporation. Kami ingin memberitahukan hasil evaluasi hunian lansia. Jantungku berdebar kencang, karena aku merasa masa depanku tergantung pada keputusan itu. Selamat, Anda lulus evaluasi dokumen. Minggu depan akan ada wawancara, mohon hadir. Saat itu juga, air mataku mulai mengalir. Aku mulai melihat secercah harapan. Setelah melewati wawancara tanpa hambatan, akhirnya aku terpilih untuk tinggal di hunian lansia tersebut. Tanggal kepindahan dijadwalkan sebulan kemudian. Aku membatalkan kontrak sewa dan mulai bersiap untuk pindah. Hatiku dipenuhi kesedihan, tapi pada saat yang sama aku merasa bersemangat. Ini adalah awal dari babak baru. Awal dari kemandirianku yang sesungguhnya. Aku menelepon anak-anakku. Max tidak menjawab, tapi Jane mengangkat lebih dulu. Ibu, bagaimana kabarmu? Aku baik, semuanya baik-baik saja. Sayang, aku sudah lulus evaluasi akhir untuk hunian lansia LH. Ada jeda singkat di seberang telepon. Wah, selamat ya. Kapan ibu pindah? Sebulan lagi. Sekarang aku sedang membatalkan kontrak sewa dan membereskan barang-barangku. Aku mengerti. Kapan uang deposit sewa bisa diambil kembali? Komentar pertama anak perempuanku bukan ucapan selamat,
tapi pertanyaan tentang uang deposit. Hatiku terasa sesak. Uang deposit sewa itu rencananya akan digunakan sebagai modal bisnis anak sulungku. Itu uangmu, Bu, dan itu milikmu, kami tidak akan menggunakannya. Tolong jangan sebut-sebut soal ini lagi. Setelah menutup telepon, aku merasa hatiku hancur. Aku telah membesarkan anak-anakku selama 30 tahun, selalu mendukung mereka, dan sekarang mereka meminta uangku seolah itu hal yang biasa. Keesokan harinya, aku menerima pesan dari Max. Selamat atas hunian barunya, Bu. Kapan deposit bisa diambil? Kami butuh uangnya untuk bayar uang kuliah dan untuk usaha, kata mereka. Aku tidak menjawab. Aku mengecek rekening bank tempat deposit itu disimpan dan memastikan itu atas namaku. Untuk merasa lebih tenang, aku pergi ke bank dan mengganti kata sandi akun tersebut. Seminggu berlalu, tapi anak-anakku tidak datang menjengukku. Sebagai gantinya, mereka terus mengirim pesan tentang deposit. Ibu, tenggat waktu pembayaran kuliah sudah dekat. Kapan kami bisa mengambil uang depositnya? Setiap kali membaca pesan itu, hatiku terasa seperti ditusuk. Seolah-olah aku hanya menjadi mesin ATM bagi mereka, hanya untuk memberikan uang. 2 minggu sebelum pindahan, Max dan Jane datang menemuiku secara tiba-tiba. Meskipun aku senang melihat mereka, aku sudah tahu alasan mereka datang. Bagaimana persiapan pindahannya, Bu? Tanya Max. Semuanya lancar, tinggal buang beberapa furnitur besar saja, jawabku. Bu, boleh bicara sebentar? Soal uang deposit sewa, tanya Max dengan hati-hati. Apalagi yang perlu dibicarakan? Uangku adalah milikku, jawabku. Bukan begitu, Bu. Kami butuh uang itu untuk uang kuliah Maira dan memperluas usahaku. Bukankah ibu hanya butuh 10 juta dolar untuk deposit? Sisanya kami yang urus. Aku dipenuhi kemarahan. Jadi sebenarnya kalian ingin mengambil semua sisanya? Kalian pikir aku tidak akan butuh uang untuk hidup? Kalian pikir hanya karena aku sudah tua, aku tidak butuh apa-apa lagi? Aku masih punya paling tidak 20 tahun hidup, dan aku butuh uang untuk kebutuhan sehari-hari dan perawatan medis. Aku tidak ingin bergantung pada kalian. Jane mencoba menenangkanku. Bukan begitu, Bu, kami hanya butuh uangnya sekarang. Nanti, ibu hanya perlu membayar 180 dolar per bulan untuk sewa, sisanya akan kami gunakan. Suaraku bergetar karena marah. Aku sudah bekerja 30 tahun sebagai pekerja sosial. Saya telah mengenal banyak orang tua yang memberikan segalanya kepada anak-anak mereka, namun akhirnya justru disisihkan. Setelah memberikan segalanya, banyak dari mereka berakhir di panti jompo, hidup sendiri dan tanpa dukungan. Saya tidak bisa menerima kenyataan bahwa anak-anak saya sendiri menuntut uang saya seolah-olah itu milik mereka. Dengan wajah marah, Max menjawab, Bu, kami tidak berniat meninggalkanmu sendiri. Kami hanya sedang mengalami masa sulit dan sangat membutuhkan uang itu sekarang. Tapi itu bukan berarti kami berpaling darimu. Meninggalkan seseorang bukan hanya dengan mengusirnya dari rumah, tapi juga dengan mengabaikan kebutuhannya dan mengambil miliknya tanpa mempertimbangkan perasaannya. Itu juga bentuk penelantaran. Anak-anakku tak bisa berkata apa-apa lagi. Sudah terlambat, tapi masih ada waktu. Inilah saatnya untuk menetapkan batas. Uang itu milikku, dan ketika aku sudah tiada, barulah kalian boleh menggunakannya. Begitulah seharusnya. Max menghela napas. Baiklah, Bu. Maaf. Oh ya, aku tidak butuh bantuan untuk pindah. Aku sudah menyewa jasa pindahan. Kami tetap bisa bantu kalau mau. Tidak perlu, mereka sudah mengurus semuanya. Anak-anakku berdiri dan pergi, meninggalkan suasana yang tegang di ruangan. Sebelum pergi, Jane berhenti, menoleh, dan bertanya, Bu, bolehkah aku sesekali mengunjungimu? Tentu saja, kapanpun kamu mau, tapi tolong jangan bahas soal uang deposito lagi. Pintu tertutup di belakangnya dan aku tinggal sendiri. Aku menjatuhkan diri di sofa, dan air mata mulai mengalir di pipiku. Suara-suara para lansia yang pernah menjadi rekan kerja selama bertahun-tahun kembali terngiang di benakku. Tuan Penny, saya datang ke tempat ini setelah seumur hidup saya habiskan untuk anak-anak saya.
Saya berikan segalanya untuk mereka, tapi sekarang mereka bahkan tak lagi menelepon. Mereka berpaling begitu saja setelah saya menyerahkan semuanya, seolah saya tak berguna lagi. Saat itu, aku benar-benar memahami makna dari kata-kata tersebut. Namun, situasiku sedikit berbeda. Aku masih memiliki kebebasan untuk mengambil keputusan. Aku memilih untuk tidak menyerahkan semuanya kepada anak-anakku dan memikul tanggung jawab atas masa depanku sendiri. Sejak saat itu, mereka berhenti mencariku. Menjelang hari kepindahan, rasa kesepian semakin kuat, tapi pada saat yang sama aku merasa lebih kuat, lebih yakin atas pilihanku. Sehari sebelum pindah, teleponku berbunyi. Itu Max. Bu, besok ibu pindah, perlu dibantu sesuatu? Tidak, aku sudah menyewa perusahaan pindahan. Maafkan aku untuk semua ini, Bu. Aku tahu, aku mengerti kamu punya alasan. Bolehkah aku melihat rumah barumu nanti? Aku ragu sejenak sebelum menjawab. Tentu, setelah semuanya beres dan aku sudah menata semuanya, kamu boleh datang kapanpun kamu mau. Setelah menutup telepon, aku merasa sedikit lega. Aku tidak bermaksud memutuskan hubungan dengan anak-anakku sepenuhnya, aku hanya ingin kemandirian finansialku. Keesokan harinya, aku mengemas semua barang-barangku dan menuju rumah baruku. Uang deposito berhasil ditransfer dengan aman ke rekening banku. Sebagian digunakan untuk membayar uang muka perumahan sosial, dan sisanya aku simpan sebagai dana pensiun. Setibanya di perumahan sosial, Tuan Jack menyambutku dengan hangat. Selamat, Tuan Penny. Sekarang Anda memulai babak baru. Berkat bantuannya, rumahku, meski sederhana, terasa nyaman. Yang paling berharga adalah rumah ini dirancang khusus untuk orang dengan keterbatasan mobilitas, jadi aku bisa bergerak dengan kursi roda tanpa kesulitan. Kamar mandinya dilengkapi dengan pegangan, bel darurat, dan wastafel yang dipasang di ketinggian yang mudah dijangkau. Setiap detailnya dibuat untuk memberikan kenyamanan bagi para lansia. Sudah 6 bulan sejak aku pindah ke perumahan komunitas lansia ini. Awalnya kupikir tempat ini akan terasa dingin dan sepi, tapi ternyata sebaliknya. Aku bertemu banyak lansia lain dengan kondisi serupa, dan tak lama aku punya teman. Kami bahkan membentuk kelompok untuk berolahraga setiap pagi di taman kecil kompleks ini. Jonathan, kamu keluar pagi-pagi lagi hari ini, kata Nyonya Thompson, tetanggaku. Dia juga pindah ke sini setelah berselisih dengan anak-anaknya. Ya, aku suka udara pagi, jawabku. Lututku sudah jauh lebih baik. Dulu aku harus pakai kursi roda, tapi sekarang cukup pakai tongkat. Semua berkat terapi fisik di klinik kecil kompleks ini. Yang paling membahagiakan adalah bisa hidup bebas sesuai keinginanku di tempat yang sepenuhnya milikku. Meski ruangnya kecil, aku bisa menonton acara favoritku tanpa memikirkan pendapat orang lain, dan bisa menerima tamu dengan nyaman. Biaya sewanya $180 per bulan, sangat sesuai dengan pensiunku, dan sebagian dari uang depositoku siapkan untuk biaya kesehatan dan kebutuhan pribadi lainnya. Lambat laun, hubunganku dengan anak-anak mulai membaik. Awalnya kami jarang berkomunikasi, tapi sebulan kemudian, Jane datang menjengukku. Bu, tempat ini lebih baik dari yang kubayangkan. Awalnya aku khawatir, tapi ternyata di sini benar-benar bagus. Di sini ada orang lain yang juga mengalami hal serupa, dan ada tombol darurat kalau aku butuh bantuan, ujarku saat kami berjalan di rumah kecilku. Kemudian, dengan nada menyesal, dia meminta maaf. Bu, aku minta maaf atas apa yang kami lakukan dengan uang deposito. Itu sudah berlalu, jangan khawatir. Mike, sebaliknya, datang 3 bulan kemudian. Saat membuka pintu, dia membawa pot kecil berisi tanaman. Ini hadiah untuk merayakan rumah barumu, Bu, katanya. Terima kasih, masuklah, jawabku. Mike terlihat terkejut melihat bagaimana rumahku. Bu, tempat ini jauh lebih baik dari yang kubayangkan. Fasilitasnya sangat terawat dan banyak lansia lain seperti ibu, jadi ibu tidak akan kesepian. Dia duduk di sofa ruang tamu, dan setelah diam sejenak, dia berkata, Bu, maaf. Kami egois. Aku tahu, kalian juga punya masalah sendiri, jawabku. Tidak, itu bukan alasan. Kami hanya terlalu serakah, kata Mike dengan tulus.
Kata-katanya sangat menyentuh hati saya. Anak-anak tidak harus sempurna. Yang terpenting adalah mereka mengakui kesalahan mereka dan bersedia untuk berubah. Sekarang aku mengerti bahwa keputusanmu itu tepat, Bu, katanya. Tempat ini jauh lebih baik. Sejak saat itu, anak-anak saya mulai mengunjungi saya setiap bulan. Kami tidak lagi membicarakan soal uang jaminan, dan mereka menunjukkan bahwa mereka benar-benar peduli dengan bagaimana saya menjalani hidup. Hal yang paling berkesan bagi saya adalah perubahan yang saya alami. Saya menggunakan pengalaman saya sebagai pekerja sosial dan mulai memberikan bimbingan kepada sesama penghuni panti. Setiap Kamis sore, saya duduk di perpustakaan kecil kompleks ini untuk mendengarkan kekhawatiran mereka. Terima kasih, Pak Penny. Saya merasa jauh lebih lega berkat Anda, begitu mereka sering mengatakan, dan setiap kali saya mendengarnya, saya merasakan kepuasan yang mendalam. Rasanya seperti saat saya masih bekerja, merasa bahwa saya benar-benar membuat perbedaan dalam hidup orang lain. Saya mulai mengikuti kelas komputer di pusat komunitas lingkungan saya. Awalnya saya sama sekali tidak tahu apa-apa, tetapi sekarang saya bisa melakukan panggilan video dari ponsel pintar saya dan bahkan berbelanja secara daring. Saya merasa hubungan saya dengan dunia semakin luas. Selain itu, saya mulai menikmati momen-momen kecil bersama tetangga. Setiap hari Sabtu, kami memasak bersama atau menyiapkan makanan di lantai yang sama bersama para penghuni lainnya. Setiap orang memiliki ceritanya masing-masing, tetapi semuanya memiliki keinginan yang sama, saling mendukung. Jonathan, kamu menunjukkan keberanian besar. Kamu tidak peduli dengan pendapat anak-anakmu dan mengambil keputusan sendiri, kata Bu Cheng. Saya tersenyum dan menjawab, awalnya saya merasa takut. Saya khawatir anak-anak saya akan menjadi manja dan saya tidak yakin apakah saya bisa hidup mandiri. Tapi pada akhirnya, saya menyadari bahwa sayalah yang harus mengambil kendali atas hidup saya. Saat 1 tahun berlalu sejak saya pindah, saya memutuskan untuk mengadakan perayaan kecil. Kami mengundang anak-anak dan para tetangga untuk makan bersama. Mike dan Jane datang bersama keluarga mereka, dan beberapa teman dari kompleks juga ikut bergabung. Selamat ulang tahun pertama, Bu. Ibu terlihat sangat bahagia, kata Mike. Saya mengangguk. Ya, saya merasa akhirnya saya menemukan jalan hidup saya yang sebenarnya. Saat kami kembali ke rumah dan anak-anak masih berada di sana, saya berkata, ada sesuatu yang ingin ibu sampaikan kepada kalian. Mereka berdua menatap saya dengan wajah cemas. Jangan khawatir, ini bukan hal yang buruk, ibu hanya ingin mengucapkan terima kasih. Terima kasih karena telah memahami keputusan ibu. Jane hampir menangis. Seharusnya kami yang berterima kasih, Bu. Melihat bagaimana ibu hidup dengan hormat dan bermartabat mengajarkan kami banyak hal. Tepat sekali, karena itulah ibu ingin berkata, ketika kalian sampai pada tahap kehidupan yang sama, bersiaplah sejak dini. Jangan bergantung pada anak-anak kalian, saya menjawab. Kami semua tertawa bersama. Saya merasa bahagia bisa berbicara dengan santai seperti ini. Seiring berjalannya waktu, saya menyadari bahwa bahkan di masa tua, selalu ada pilihan. Dan keputusan-keputusan itu, pada akhirnya, ada di tangan kita sendiri. Sekarang saya berusia 69 tahun dan mungkin masih bisa hidup 20 tahun lagi, atau bahkan lebih. Saya tidak perlu hidup dalam bayang-bayang anak-anak saya atau merasa menyesal tinggal di panti. Saya bisa hidup dengan martabat dan menurut keputusan saya sendiri. Kepada semua orang yang mendengar saya, terutama yang seumur dengan saya ingin mengatakan bahwa kalian tidak perlu khawatir tentang apa yang dipikirkan anak-anak kalian atau merasa bersalah karena tinggal di panti. Hidup kita belum berakhir. Sebenarnya, ini bisa menjadi saat yang sempurna untuk benar-benar menikmati kemandirian kita. Saya tidak lagi bergantung pada anak-anak saya. Sekarang sayalah yang mengatur masa tua saya dan mengambil keputusan sendiri. Dengan begitu, saya sedang memulai babak baru dalam hidup saya. Saya juga akan sangat berterima kasih jika kalian mau membagikan ini kepada teman-teman kalian. Dukungan kalian, sekecil apapun, bisa menjadi sumber semangat dan harapan bagi banyak lansia yang menghadapi situasi serupa. Saya doakan kalian menjalani masa tua yang bermakna dan penuh martabat. Terima kasih dari hati saya yang terdalam karena telah mendengarkan saya. Halo, saya Dr. Johnson, ahli dalam pengobatan rehabilitasi. Ada ungkapan yang sering saya dengar di klinik saya, dokter,
Saya sudah menjalani injeksi, saya sudah minum obat, tapi mengapa saya tidak merasakan perbaikan? Saya rasa ini karena usia saya. Ketika saya mendengar ini, saya biasanya menjawab, masih ada hal yang belum Anda coba. Entah itu sakit pada lutut atau bahu. Seringkali, saat memulai perawatan di telapak kaki, hasil yang luar biasa dapat tercapai. Dalam video ini, saya akan menceritakan pengalaman-pengalaman nyata yang telah saya kumpulkan selama 3 dekade merawat pasien saya, termasuk kisah seorang pria tua yang berhasil melepaskan tongkatnya hanya dalam 2 minggu. Jika Anda menonton sampai akhir, saya jamin perspektif Anda tentang rasa sakit akan berubah total. Apakah Anda merasa sangat kesulitan untuk bangun pagi karena sakit punggung yang membuat Anda hampir tidak bisa tegak? Apakah lutut Anda terasa sangat sakit saat naik tangga sehingga setiap anak tangga menjadi tantangan nyata? Apakah Anda kesulitan beristirahat karena rasa sakit di bahu? Apakah sendi-sendi jari Anda sakit sehingga Anda tidak bisa memegang tangan cucu Anda? Di rumah sakit, mereka hanya mengatakan itu karena faktor usia. Anda minum obat dan tidak merasakan perbaikan. Anda diberi injeksi, dan rasa lega hanya sementara. Anda bertanya-tanya apakah Anda harus hidup dengan rasa sakit ini selamanya. Frustrasi itu, desahan itu, perasaan menyerah, saya sepenuhnya memahaminya. Saya sudah mendengar banyak cerita serupa dari pasien di klinik saya. Namun hari ini, persepsi Anda akan berubah sepenuhnya. Hal yang paling menakjubkan yang saya temukan selama 3 dekade karir medis saya adalah bahwa kadang-kadang, jawaban untuk rasa sakit kronis begitu sederhana sehingga orang-orang tidak menyadarinya dan membiarkannya berlalu begitu saja. Salah satu teknik yang paling efektif adalah yang kita sebut metode plester di telapak kaki. Ya, pada awalnya mungkin terdengar aneh. Mengapa meletakkan plester di telapak kaki jika yang sakit adalah lutut saya? Dan jika saya merasa sakit di punggung saya? Pada awalnya, saya juga ragu. Namun setelah mencobanya sendiri dengan ribuan pasien, ini menjadi pendekatan pertama yang saya sarankan untuk mereka yang menderita rasa sakit kronis. Metode ini bukan sekadar rekomendasi kesehatan lainnya. Ini adalah penemuan luar biasa yang sudah mengubah hidup ribuan orang tua. Dan yang terbaik dari semuanya, mereka bisa mulai segera, dari kenyamanan rumah mereka, dan hanya membutuhkan 5 menit. Seorang pria berusia 83 tahun mengatakan kepada saya, "Dokter, saya menderita sakit punggung selama 2 dekade, tapi setelah meletakkan plester di telapak kaki saya, hanya dalam 2 minggu saya berhenti menggunakan tongkat. Istri saya tidak berhenti berkata bahwa saya terlihat lebih muda." Bagaimana bisa ada perubahan yang begitu mencolok? Alasan mengapa pengobatan modern seringkali tidak dapat mengatasi rasa sakit kronis adalah bahwa kebanyakan perawatan hanya fokus pada gejalanya, tanpa menangani penyebab mendasar masalahnya. Obat penghilang rasa sakit hanya meredakan rasa sakit sementara. Injeksi hanya mengurangi peradangan sebagian. Namun, mereka tidak dapat mengembalikan keseimbangan tubuh. Sebaliknya, metode plester di telapak kaki berbeda. Metode ini memanfaatkan jaringan koneksi penting dalam tubuh. Tubuh kita saling terhubung, dengan setiap bagian memengaruhi yang lainnya. Telapak kaki memainkan peran kunci sebagai pusat pengendalian tubuh secara keseluruhan. Hari ini saya akan menjelaskan secara rinci metode luar biasa ini. Jika Anda menonton video ini sampai akhir, Anda juga bisa terbebas dari rasa sakit dan memulai tahap baru dalam hidup Anda. Yang terbaik dari semuanya, metode ini hampir tidak memiliki efek samping, sangat terjangkau, dan siapapun bisa melakukannya tanpa kesulitan. Sekarang, mari kita mulai. Kisah menarik tentang plester di telapak kaki. Kisah pertama adalah tentang Jack Gray, seorang pria berusia 85 tahun yang tinggal di Yongin, Gyeonggi-do. Selama 25 tahun, ia menderita artritis pada lututnya. Ketika pertama kali datang ke klinik saya, ia berada di kursi roda. Kedua lututnya sangat meradang, dan tidak hanya ia tidak bisa berjalan, bahkan untuk berdiri pun ia merasakan sakit. Ia sudah menjalani 3 operasi dan menerima lebih dari 20 injeksi, namun hasilnya selalu tidak memuaskan. Ia hampir putus asa. Pada saat itu, saya menjelaskan metode plester di telapak kaki padanya. Pada awalnya, tentu saja ia ragu,
mengapa meletakkan plester di kaki jika rasa sakitnya ada di lutut? Saya menjawab, cobalah hanya selama 3 minggu. Dan tepat 3 minggu kemudian, ketika ia kembali ke rumah sakit, penampilannya sangat membaik. Ia datang berjalan sendiri, tidak lagi di kursi roda. Dokter, ini seperti keajaiban. Meskipun saya tidak merasakan perubahan pada awalnya, pada hari ke-10 rasa sakit di lututnya mulai berkurang secara signifikan, dan setelah 3 minggu, hampir hilang sama sekali. Sekarang saya berjalan 30 menit setiap pagi dan juga memiliki kebun kecil. Cucu-cucu saya tidak bisa mempercayainya. Mereka berkata bahwa kakek mereka terlihat lebih muda. Transformasi kakek ini tidak hanya dalam mengurangi rasa sakit, tetapi juga mengembalikan rutinitas sehari-hari yang sudah ditinggalkan selama 25 tahun. Merawat kebun, bermain dengan cucu-cucu, berjalan dengan istrinya. Semua kegiatan sehari-hari itu seperti keajaiban baginya. Salah satu contoh lainnya adalah Ibu Kate Black, yang berusia 72 tahun, yang tinggal di Seoul. Dia menderita hernia diskus pada punggungnya selama lebih dari 10 tahun. Suatu kali ia berkata, "Saya masuk rumah sakit dengan menggunakan tongkat, tetapi setelah menggunakan plester di telapak kaki hanya selama 3 hari, saya keluar berjalan tanpa tongkat." Bahkan dokter pun terkejut. Pada awalnya, ia ragu apakah plester di telapak kaki bisa mengurangi rasa sakit di punggungnya. Tetapi hanya dalam 3 hari ia merasakan perubahan signifikan. Kasus Ibu Park adalah salah satu yang menunjukkan perbaikan yang sangat cepat. Sebelum melanjutkan, ingat untuk memberi suka jika Anda menikmati video ini, dan berlangganan saluran kami untuk mendapatkan tips terbaik tentang cara menarik kekayaan dan kemakmuran ke dalam hidup Anda. Mari kita lanjutkan. Tentu, tidak semua orang mendapatkan hasil yang begitu cepat. Namun, lebih dari 80% pasien melaporkan perbaikan yang jelas dalam waktu 2 minggu. Bapak Paul Smith, yang berusia 79 tahun dan tinggal di Daegu, telah lama menderita nyeri pada bahu, terutama karena yang dikenal sebagai bahu beku, yang membuatnya bahkan sulit mengangkat tangan. Dia merasakan ketidaknyamanan saat mencuci rambut atau berpakaian, dan juga tidak bisa mengangkat cucu-cucunya saat mereka memintanya. Namun, setelah mulai menggunakan plester di telapak kaki, hanya dalam 2 minggu dia bisa menggerakkan tangan tanpa kesulitan. Sekarang dia bahkan bermain bulu tangkis dengan cucu-cucunya. Nyonya Natalie Payne, dari Guangzhou, menderita artritis reumatoid selama lebih dari 40 tahun. Jari-jarinya bengkok dan sakit, yang membuatnya kesulitan melakukan tugas-tugas seperti menjahit atau menggunakan sumpit. Dokter di rumah sakit memberitahunya bahwa ini adalah penyakit yang harus dia hadapi selamanya. Bayangkan betapa memilukannya mendengar kalimat, seumur hidup. Setelah mengoleskan plester di telapak kakinya selama 3 minggu, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Sekarang Nyonya Natalie menjahit pakaian untuk cucu-cucunya dengan tangannya sendiri. Dia mulai menggunakan plester karena rasa sakit di lututnya, tetapi dia juga merasakan perbaikan yang signifikan pada ketidaknyamanan di sendi tangan, yang menunjukkan dampak luas dari plester di telapak kaki. Kasus-kasus ini bukan kebetulan belaka. Ribuan orang di seluruh negeri mengalami situasi serupa. Dari pasien yang saya tangani secara pribadi di klinik, sekitar 78% melaporkan pengurangan nyeri yang signifikan berkat terapi dengan plester yang diterapkan di telapak kaki. Dan apa yang mereka miliki dalam kesamaan? Pertama, mereka tidak menemukan perbaikan yang signifikan dengan pengobatan tradisional. Kedua, meskipun awalnya skeptis tentang penggunaan plester, mereka memutuskan untuk memberi kesempatan. Ketiga, sebagian besar orang merasakan perbaikan yang jelas hanya dalam 1 minggu. Keempat, manfaatnya terus terlihat selama lebih dari 3 bulan. Anda juga bisa merasakan hasil ini, sama seperti mereka yang sudah mencobanya. Yang penting adalah mengambil langkah pertama sekarang. Jadi, mengapa plester diterapkan tepat di telapak kaki? Bagaimana bisa plester yang ditempatkan di area ini meredakan ketidaknyamanan di punggung, lutut, atau bahu? Saatnya untuk mengungkapkan rahasia mengejutkan itu. Semua yang berhubungan dengan tubuh manusia saling terhubung melalui hubungan. Khususnya, telapak kaki bisa dianggap sebagai mikrokosmos yang berinteraksi dengan seluruh tubuh. Ini bukan hanya perbandingan, tetapi fakta yang didukung secara ilmiah.
Di telapak kaki terdapat lebih dari 7.000 ujung saraf yang terhubung langsung dengan organ dan bagian tubuh yang berbeda. Ini berfungsi sebagai semacam pusat kontrol. Inilah alasan utama mengapa plester yang diterapkan di telapak kaki dapat memiliki efek pada area yang jauh seperti lutut atau punggung. Pengobatan tradisional timur telah menggunakan pengetahuan ini selama ribuan tahun melalui konsep refleksologi di telapak kaki. Merangsang titik-titik tertentu di area ini membantu fungsi area tubuh yang terkait. Misalnya, pusat telapak kaki terkait dengan tulang belakang, tepi dalam terkait dengan sisi tulang belakang, sisi-sisinya terkait dengan lengan dan kaki, dan daerah bawah jari terkait dengan bahu. Salah satu titik yang sangat penting adalah Yongcheon, yang terletak sedikit di atas pusat telapak kaki. Dalam pengobatan tradisional Tiongkok, titik ini dikenal sebagai R1 dalam meridian ginjal, dan dianggap memiliki fungsi penting dalam pengendalian rasa sakit dan peradangan di seluruh tubuh. Menerapkan plester di area ini membantu aliran qi, atau energi vital, dan berkontribusi untuk mengurangi proses inflamasi, terutama pada otot dan sendi. Dari perspektif pengobatan barat, telapak kaki juga memiliki pentingnya khusus, karena memiliki 3 karakteristik utama. Mewakili baik titik akhir maupun titik awal aliran darah. Karena terletak di area yang paling jauh dari jantung, ini adalah tempat darah cenderung terhenti sebelum memulai perjalanan kembali. Meningkatkan sirkulasi di area ini membantu sirkulasi yang lebih baik di seluruh tubuh. Karena pengaruh gravitasi, racun sering terkonsentrasi di kaki. Dengan mengaktifkan area ini, pengeluarannya dipermudah, yang membantu mengurangi peradangan umum di tubuh. Kulit di telapak kaki tipis, yang mempermudah penyerapan bahan-bahan dari plester. Ini sangat terlihat di area Yongcheon, yang memiliki lapisan lemak subkutan minimal dan konsentrasi pembuluh darah yang tinggi, memungkinkan komponen plester diserap dengan cepat dan menyebar ke seluruh tubuh melalui sistem peredaran darah. Zat aktif seperti kapsaisin, asam salisilat, dan mentol dengan mudah menembus kulit yang tipis, bekerja langsung pada area yang terpengaruh oleh rasa sakit atau peradangan. Sebuah studi yang dilakukan pada tahun 2022 oleh para peneliti dari Universitas Tokyo menunjukkan bahwa dengan merangsang telapak kaki, ketegangan di area tubuh lainnya dapat dikurangi berkat koneksi jaringan fascia. Jaringan ini terdiri dari jaringan yang melapisi seluruh tubuh, yang memungkinkan penerapan tekanan pada satu titik menghasilkan efek di daerah yang berbeda. Selain itu, rangsangan ini meningkatkan produksi endorfin, zat alami yang membantu meredakan rasa sakit. Penelitian tambahan mengungkapkan bahwa konsentrasi endorfin dalam darah meningkat hingga 40% hanya 15 menit setelah merangsang telapak kaki. Inilah sebabnya mengapa banyak orang merasakan perasaan kesejahteraan secara umum setelah menggunakan tambalan ini di kaki mereka. Alasan kuat lainnya untuk menerapkan tambalan di telapak kaki adalah kemampuannya untuk meningkatkan sirkulasi darah. Di antara bahan-bahannya terdapat kapsaisin, zat yang melebarkan pembuluh darah dan merangsang aliran darah. Akibatnya, aliran oksigen dan nutrisi ke jaringan meningkat, yang berkontribusi pada perbaikan dan regenerasi mereka. Proses ini sangat bermanfaat bagi sendi, karena aliran darah di area tersebut biasanya terbatas, dan meningkatkan pasokan ini bisa sangat penting untuk meredakan rasa sakit. Selain itu, asam salisilat yang ada dalam tambalan memiliki sifat antiinflamasi yang kuat, mirip dengan aspirin, yang membantu mengurangi peradangan tubuh. Mentol, di sisi lain, memberikan sensasi menyegarkan instan yang mengurangi persepsi rasa sakit dan memberikan kelegaan cepat. Dari sudut pandang ilmu pengetahuan dan pengobatan tradisional, telah terbukti jelas keefektifan tambalan di telapak kaki. Namun, ada satu hal yang penting, semua manfaat ini bergantung pada cara penerapan dan penggunaan yang benar. Tidak akan memberikan dampak yang sama jika ditempatkan di sembarang tempat. Sangat penting untuk memilih lokasi yang tepat, waktu yang tepat, dan jenis tambalan yang sesuai. Lalu, langkah apa yang harus kita ikuti? Saya akan menjelaskan prosedur spesifik. Anda dapat menyiapkan kertas dan pena untuk mencatat atau cukup menyimpan video ini. Hal terpenting adalah Anda mempraktikannya malam ini juga. Pertama, saya akan menunjukkan dengan jelas titik-titik yang tepat di mana Anda harus menempatkan tambalan sesuai dengan area yang terasa sakit. Untuk nyeri pada lutut, tempatkan tambalan di bagian tengah telapak kaki, sedikit ke arah tumit. Titik ini dikenal sebagai goal heel. Perhatikan hal berikut. Jika Anda merasa sakit pada satu lutut,
Penting untuk menempatkan tambalan di kedua kaki untuk hasil yang lebih baik. Nyonya Natalie Myeongja menyebutkan bahwa pada awalnya dia hanya mengaplikasikan pada kaki yang sakit, tetapi ketika menggunakannya di kedua kaki, hasilnya jauh lebih efektif. Untuk meredakan nyeri punggung bawah, tempatkan tambalan di tengah telapak kaki. Saat membengkokkan jari kaki, Anda akan merasakan cekungan di area tersebut, dan titik ini dikenal sebagai Yoncheon-hyo. Jika Anda menderita hernia diskus atau nyeri punggung bawah, fokuskan pada titik ini. Anda juga bisa menambahkan tambalan lain di bagian tengah tumit untuk meningkatkan efektivitasnya. Tuan Lee Taijun berbagi bahwa nyeri punggungnya yang telah diderita selama 20 tahun membaik secara signifikan dalam waktu 2 minggu, dan ia bisa berjalan tanpa tongkat. Untuk meredakan nyeri pada bahu, tempatkan tambalan tepat di bawah jari kaki besar dan juga di bawah jari kelingking. Jika Anda menderita frozen shoulder atau kapsulitis adhesif, disarankan untuk menggunakan tambalan yang sedikit lebih besar di kaki yang sesuai dengan sisi bahu yang sakit untuk hasil yang lebih baik. Tuan Chai Byung-ho sangat puas dan mengatakan bahwa setelah 3 minggu, ia sudah bisa bermain bulu tangkis dengan cucunya, sesuatu yang sebelumnya tidak bisa ia lakukan karena ia bahkan tidak bisa mengangkat tangannya untuk menyentuh kepala. Untuk meredakan nyeri pada leher, tempatkan tambalan sekitar 2 cm ke dalam dari ruang antara jari kedua dan ketiga kaki, menuju telapak kaki. Ini sangat bermanfaat bagi mereka yang mengalami kekakuan leher akibat penggunaan ponsel yang berlebihan. Sebelum menerapkan tambalan, penting untuk mengikuti langkah sebelumnya. Bersihkan kaki Anda dengan baik dan pastikan untuk mengeringkannya sepenuhnya. Jika Anda merendamnya dalam air hangat selama sekitar 5 menit, Anda akan merangsang sirkulasi darah dan meningkatkan efek dari tambalan tersebut. Jika masih ada sisa kelembapan, tambalan tidak akan menempel dengan baik atau bekerja secara efektif, jadi sangat penting untuk mengeringkannya dengan handuk. Jenis tambalan apa yang harus Anda gunakan? Hampir semua tambalan yang dijual di apotek efektif. Disarankan untuk memilih produk yang mengandung bahan-bahan berikut. Capsai Cina, mendukung peredaran darah dan meredakan rasa sakit. Asam salisilat, memiliki efek antiinflamasi yang signifikan. Mentol, memberikan sensasi menyegarkan dan meredakan rasa sakit secara instan. Ekstrak tanaman alami, mengurangi efek samping dan memperpanjang durasi manfaat. Cukup beritahu apoteker bahwa Anda membutuhkan plester untuk meredakan nyeri otot atau sendi, dan mereka akan menyarankan yang paling sesuai. Saya akan merekomendasikan produk. Tidak perlu mahal. Yang penting adalah bahan-bahannya dan area aplikasi. Kapan dan berapa lama harus digunakan? Ini penting. Ingatlah bahwa waktu terbaik untuk mengaplikasikannya adalah sebelum tidur. Selama malam hari, tubuh masuk ke dalam proses pemulihan, yang memudahkan penyerapan dan kerja bahan-bahan plester dengan lebih efisien. Disarankan untuk mengaplikasikannya antara pukul 9 dan 10 malam. Dianjurkan untuk membiarkannya antara 8 hingga 12 jam. Gunakan sebelum tidur dan lepas saat bangun. Hindari membiarkannya lebih dari 24 jam karena bisa menyebabkan iritasi pada kulit. Mengenai frekuensi penggunaan, selama minggu pertama, idealnya digunakan setiap malam. Setelah itu, Anda bisa mengaplikasikannya setiap 2 hari. Sebagian besar orang mulai merasakan perubahan antara hari ketiga dan keempat, tetapi untuk nyeri yang menetap, penting untuk menggunakannya secara konsisten selama minimal 3 minggu untuk hasil yang maksimal. Nenek Huang Myong mengatakan, awalnya, saya tidak merasakan banyak perbedaan dalam 3 hari pertama. Saya hampir menyerah, tetapi mulai hari kelima, saya benar-benar melihat perubahan. Sekarang, setelah 3 bulan penggunaan, rasa sakit hampir hilang. Penting bagi beberapa orang untuk mengambil tindakan pencegahan tambahan. Jika Anda menderita diabetes, pastikan untuk memeriksa kaki Anda secara rinci setiap hari. Jika Anda mengalami kemerahan atau gatal, hentikan penggunaan segera dan konsultasikan dengan dokter. Jika kulit Anda sensitif, lakukan uji coba pada area kecil terlebih dahulu. Dan jangan pernah mengaplikasikannya pada luka terbuka. Selain itu, saya ingin berbagi beberapa kebiasaan sederhana yang dapat meningkatkan efek plester. Dari sekarang, penting untuk Anda memperhatikan, karena tips ini bisa menggandakan efektivitasnya. Pertama, pastikan untuk minum cukup air.
Mengonsumsi lebih dari 8 gelas sehari membantu distribusi komponen plester ke seluruh tubuh dan membantu menghilangkan racun. Banyak orang dewasa yang tidak cukup minum air, yang sangat mengurangi efeknya. Minumlah 1 gelas air dengan setiap makan, ditambah 1 gelas di pagi hari, 1 di sore hari, dan 1 lagi di malam hari. Kedua, putar pergelangan kaki saat bangun tidur. Saat duduk di tempat tidur, putar setiap pergelangan kaki 10 kali ke kanan dan kemudian ke kiri. Ini adalah latihan yang tidak memakan waktu lebih dari 1 menit, tetapi membantu peredaran darah di kaki dan meningkatkan efek plester. Ketiga, lakukan jalan kaki ringan. Bergeraklah sebanyak yang bisa Anda lakukan sesuai dengan rasa sakit, itu adalah obat terbaik. Mulailah dengan 5 menit dan tingkatkan secara bertahap. Menggunakan plester bersamaan dengan jalan kaki akan mempercepat proses penyembuhan 2 kali lipat. Jadi, sudah tahu apa langkah selanjutnya? Berikut adalah ringkasannya. Cuci kaki dan keringkan dengan sempurna. Tempelkan plester pada area yang terasa sakit. Biarkan selama 8 hingga 12 jam dan lepas saat bangun. Selama minggu pertama, gunakan setiap malam, setelah itu, aplikasikan setiap 2 hari. Pastikan untuk tetap terhidrasi dan lakukan olahraga ringan. Dengan mengikuti 5 langkah sederhana ini, Anda akan merasakan perbaikan yang signifikan dan bisa mengatasi rasa sakit. Apakah Anda tertarik mengetahui testimoni nyata dari orang-orang yang mengalami perubahan besar berkat ini? Di bagian berikutnya, saya akan menunjukkan kisah-kisah luar biasa dari individu yang mengalami transformasi total di telapak kaki mereka. Kisah-kisah yang benar-benar menginspirasi menunggu Anda. Mulai saat ini, saya akan berbagi pengalaman asli dari pasien-pasien yang saya temui langsung di ruang perawatan. Dengarkan bagaimana hidup mereka berubah dan bayangkan masa depan yang juga bisa Anda capai. Transformasi ini ada di tangan Anda. Tuan Lee Sang-cheol, penduduk Busan, bekerja sebagai sopir bus selama 35 tahun sebelum pensiun. Selama itu, ia menderita nyeri hebat akibat hernia pada tulang belakang. Ia tidak bisa duduk lebih dari 10 menit. Sebuah resonansi menunjukkan bahwa dia memiliki. Setelah menggunakan plester secara teratur di telapak kaki selama 2 bulan, dia merasakan perbaikan yang luar biasa. Sekarang dia bisa duduk lama dengan pancingannya, dan aktivitas favoritnya adalah pergi ke laut setiap akhir pekan bersama cucunya. Meskipun ada anjuran medis untuk menghindari aktivitas berat, ia bahkan mulai berjalan santai di jalur-jalur. Seperti yang terjadi pada pria ini, plester untuk telapak kaki tidak hanya meredakan nyeri, tetapi juga bisa mengubah kualitas hidup secara drastis. Segera kamu akan merasakan perubahan itu juga. Tuan Jeng Byung-ho, yang berusia 81 tahun dan berasal dari Jinju, mengabdikan seluruh hidupnya untuk bertani. Karena stenosis tulang belakang, hampir tidak mungkin baginya untuk berjalan. Setelah hanya berjalan sekitar 100 meter, kakinya mati rasa dan dia perlu beristirahat. Ketika anaknya menyarankan untuk membelikannya kursi roda, dia tidak bisa membayangkan betapa memalukannya itu baginya. Dia berpikir, apakah ini yang menungguku setelah bekerja seumur hidup di ladang? Namun, setelah menggunakan plester di telapak kaki secara teratur selama 3 minggu, Tuan Jeng merasakan transformasi yang luar biasa. Sekarang dia berjalan setengah jam setiap hari, menikmati membaca, dan telah kembali merawat kebunnya. Siapa yang menyangka plester sederhana bisa menghasilkan perubahan yang begitu nyata? Ujarnya sambil tertawa. Semua teman-temanku juga menggunakannya. Bahkan habis di toko dekat lingkungan kami. Saya melakukan sebuah studi dengan 100 peserta dan hasilnya sangat mengejutkan. 78% melaporkan merasa lebih sedikit sakit. 65% mengatakan tidur malam mereka meningkat secara signifikan. 82% mengomentari bahwa tingkat aktivitas harian mereka meningkat. Dan 91% menyatakan akan merekomendasikannya kepada orang lain tanpa ragu. Salah satu episode yang paling emosional terjadi di panti jompo di Gwangju. 5 penghuni yang membutuhkan kursi roda diberi plester di telapak kaki mereka selama 6 minggu. Akibatnya, 3 dari mereka berhasil berjalan dengan bantuan alat bantu jalan, dan 1 bahkan bisa bergerak sendiri, meski hanya untuk jarak pendek. Kepala pusat tersebut berkomentar, mereka tidak hanya merasakan perbaikan fisik,
Ekspresi mereka berubah total. Mereka beralih dari sikap, semuanya sudah berakhir, menjadi harapan baru, masih ada kemungkinan. Manfaat sejati dari plester ini tidak hanya terletak pada pengurangan rasa sakit, tetapi juga pada kemungkinan untuk mendapatkan kembali hidup yang tampaknya hilang. Kegiatan yang telah ditinggalkan, persahabatan yang terlupakan, tempat-tempat yang tidak bisa lagi dikunjungi, semua itu kini dapat diakses kembali. Kamu juga bisa merasakan transformasi ini, seperti orang-orang yang saya ceritakan. Karena itu, saya memohon dengan tulus agar kamu mencobanya malam ini, tepat sebelum tidur. Pikirkan bagaimana kamu bisa berubah dalam hanya 3 minggu. Mungkin ini bisa mengubah hidupmu sepenuhnya. Untuk kesimpulannya, saya akan membagikan beberapa kebiasaan yang dapat memaksimalkan manfaat dari plester untuk telapak kaki, bersama dengan jawaban untuk beberapa pertanyaan umum. Jika kamu tetap di sini sampai akhir, saya akan mengungkapkan beberapa trik rahasia untuk meningkatkan efektivitasnya, bahkan menggandakannya atau melipat gandakannya. Dengan informasi ini, mungkin kamu bisa mengurangi kebutuhan untuk sering mengunjungi rumah sakit. Meskipun plester sudah memberikan hasil yang sangat baik dengan sendirinya, jika dipadukan dengan kebiasaan tertentu, efeknya bisa jauh lebih kuat. Saran-saran ini berasal dari pengalaman saya merawat ribuan pasien selama lebih dari 3 dekade. Pertama, sangat penting untuk tetap terhidrasi dengan baik. Saya sarankan untuk minum setidaknya 8 gelas air sehari. Ini sangat penting bagi orang dewasa yang lebih tua, karena mereka cenderung tidak merasa haus dan seringkali tidak cukup minum. Air memainkan peran penting dalam memastikan bahwa komponen plester tersebar dengan baik di tubuh. Jika tidak cukup air dikonsumsi, efektivitas plester bisa berkurang secara signifikan. Nyonya Park Sanja, yang berusia 81 tahun, penduduk Jinju, Provinsi Gyeongnam, mengatakan, "Sejak saya mulai minum lebih banyak air, seperti yang disarankan, saya melihat peningkatan besar dalam hasil plester. Sekarang, sebelum tidur, saya sudah terbiasa meletakkan plester dan minum segelas air." Kedua, memilih diet antiinflamasi sangat bermanfaat. Menambahkan makanan seperti jahe dan kunyit, yang dikenal karena efek antiinflamasinya, selain ikan kaya omega-3, seperti makrel, jack makrel, atau sarden, yang merupakan sumber antioksidan yang sangat baik. Juga disarankan untuk mengonsumsi buah beri, sayuran berdaun hijau, kacang-kacangan, dan minyak zaitun. Selain itu, disarankan untuk mengurangi konsumsi makanan tertentu seperti gula rafinasi, tepung, produk olahan, daging olahan, dan makanan yang mengandung lemak trans. Tuan Chai Dongcheol, seorang pria berusia 79 tahun dari Seoul, mengalami transformasi yang luar biasa setelah mengadopsi diet antiinflamasi bersama dengan penggunaan plester di telapak kaki. Setelah mengubah pola makan dan mulai menggunakan plester, saya merasakan hasilnya meningkat pesat. Sekarang, saya hampir tidak perlu lagi mengonsumsi obat pereda nyeri. Ketiga, peregangan di pagi hari benar-benar efektif. Hanya dengan 5 menit peregangan dasar sebelum memulai hari, saya bisa mempertahankan manfaat dari plester. Latihan berikut sangat dianjurkan. Rotasi pergelangan kaki, putar setiap pergelangan kaki perlahan sebanyak 10 kali searah jarum jam dan 10 kali berlawanan arah jarum jam. Peregangan jari kaki, tekuk dan luruskan jari-jari kaki 10 kali. Pijat telapak kaki, gulung perlahan bola tenis atau bola golf di bawah telapak kaki. Nyonya Lee Jeng-suk, 72 tahun, warga Ulsan, berkata, "Dengan hanya meluangkan 5 menit setiap pagi untuk memutar pergelangan kaki dan memijat telapak kaki, saya merasakan efek plester bertahan jauh lebih lama. Saya hampir tidak lagi merasakan nyeri di lutut." Keempat, berjalan dengan benar juga memainkan peran penting. Berjalan ringan selama 20 hingga 30 menit setiap hari membantu sirkulasi dan mengencangkan otot. Jika dikombinasikan dengan penggunaan plester, efeknya akan lebih terasa. Mulailah dengan hanya 5 menit per hari dan tingkatkan secara bertahap. Tuan Natalie Yang Ho, 76 tahun, warga Busan, berbagi. "Awalnya saya hanya berjalan beberapa langkah ke pintu rumah saya, tetapi sekarang saya berjalan selama 30 menit di pantai setiap hari. Nyeri punggung saya hampir hilang.
Menggunakan plester dan berjalan bersama-sama benar-benar memperkuat efeknya. Kelima, penting untuk menjaga postur tubuh yang tepat saat tidur. Jika Anda mengalami nyeri punggung atau lutut, tidur menyamping dengan bantal di antara kedua kaki dapat membantu. Jika leher terasa tidak nyaman, gunakan bantal yang memberikan dukungan baik pada tulang leher. Sekarang kami akan menjawab beberapa pertanyaan umum. Apakah plester bisa menyebabkan efek samping? Secara umum, plester aman digunakan. Namun, orang dengan kulit sensitif mungkin mengalami gatal atau kemerahan. Jika ini terjadi, segera lepaskan dan coba tempelkan di area yang lebih kecil setelah 2 hari. Jika ketidaknyamanan berlanjut, hentikan penggunaannya. Terutama jika Anda menderita diabetes, periksa kaki Anda setiap hari. Jika Anda melihat perubahan pada kulit, hentikan penggunaan dan konsultasikan dengan dokter. Apakah ada alternatif selain plester? Ya, memijat telapak kaki dengan minyak esensial seperti peppermint, eucalyptus, atau lavender juga bisa sangat membantu. Ini sangat bermanfaat jika dilakukan setelah merendam kaki dalam air hangat sebelum tidur. Namun, efeknya mungkin tidak sekuat plester. Kapan efeknya mulai terasa? Umumnya, orang mulai merasakan perubahan dalam 3 hari hingga 1 minggu. Namun, jika rasa sakitnya menetap, pemulihan total dapat memakan waktu antara 3 minggu hingga 3 bulan, tergantung pada kondisi masing-masing individu. Kuncinya adalah konsistensi. Plester mana yang terbaik? Plester yang mengandung capsaicin, salisilat, atau mentol cukup efektif. Di apotek, Anda dapat meminta plester untuk meredakan nyeri sendi atau otot. Tidak perlu membeli yang mahal. Bisakah saya menggunakan plester bersama obat saya? Ya, Anda dapat menggunakannya bersamaan dengan obat yang sedang Anda konsumsi. Banyak pasien berhasil mengurangi jumlah obat setelah mulai menggunakan plester. Namun jangan hentikan obat Anda tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter. Terakhir, sepatah kata tulus untuk Anda yang telah membaca sampai sini. Rasa sakit tidak hanya terbatas pada ketidaknyamanan fisik. Itu juga memengaruhi kemampuan kita untuk menikmati hidup, merasakan kebahagiaan, dan menemukan makna dalam hidup. Jangan katakan pada dirimu sendiri, "Aku sudah tua, hanya bisa pasrah." Jika kamu menerapkan apa yang telah kamu pelajari hari ini, kamu tidak hanya bisa meredakan rasa sakit, tetapi juga menemukan kembali semangat hidup yang sejati. Salah satu pasienku berkata, ketika rasa sakit itu hilang, keinginan untuk hidupku kembali. Dengan sepenuh hati, aku berharap kamu juga mengalami hari seperti itu. Mulailah hari ini juga. Sebelum tidur malam ini, tempelkan plester di telapak kakimu. Dan jangan lupa untuk membagikan informasi berharga ini kepada orang-orang tercinta yang menderita nyeri. Kamu bisa saja mengubah hidup seseorang. Aku juga sudah mencobanya dan hasilnya sangat baik. Jika kamu punya pertanyaan seperti, plester mana yang paling direkomendasikan, atau ingin berbagi pengalaman, semuanya akan sangat dihargai. Aku akan dengan senang hati menjawab satu persatu. Terima kasih.